Halo guys, di video kali ini aku akan membahas tentang beberapa fakta penting dari salah satu pahlawan nasional yang mendapatkan julukan Sang Ayam Jantan dari Timur, yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa yang ke-16 dan merupakan pahlawan nasional Indonesia. Sultan Hasanuddin mulai memerintah Kesultanan Goa pada tahun 1653 dengan gelar I Malombasi Daeng Matawang Muhammad Bakir Karaeng Bonto Mangape Sultan Hasanuddin Tuminanga Ri Bala Pangkana. Sultan Hasanuddin mendapatkan julukan Ayam Jantan dari Timur atau The Half van the Oosten. Julukan ini diberikan Belanda kepada Sultan Hasanuddin karena keberaniannya melawan penjajah. Sultan Hasanuddin lahir di Goa pada tanggal 12 Januari 1631 dengan nama asli Muhammad Bakir I Malombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape. Sultan Hasanuddin menjadi putra mahkota Kesultanan Goa yang telah memeluk Islam sejak pemerintahan sang kakek. Adapun kakek dari Hasanuddin ini adalah Sultan Alauddin yang merupakan Raja Goa pertama yang memeluk Islam. Oleh sebab itu, Hasanuddin juga merupakan raja ketiga di Kesultanan Goa sejak kerajaan ini memeluk agama Islam. Berikut ini akan aku jabarkan beberapa fakta penting dari Sultan Hasanuddin. Fakta yang pertama adalah memiliki jiwa kepemimpinan sejak kecil. Sultan Hasanuddin dikisahkan memiliki jiwa kepemimpinan yang menonjol sejak kecil. Hasanuddin juga dikenal sebagai anak yang cerdas dan pandai berdagang, sehingga dia memiliki jaringan dagang hingga Makassar dan orang asing. Saat kecil, Sultan Hasanuddin mendapatkan pendidikan di Masjid Betoala. Sebagai putra mahkota, Sultan Hasanuddin kerap diajak sang ayah untuk mengikuti pertemuan penting kerajaan. Dengan begitu, sang ayah berharap Hasanuddin bisa menyerap ilmu diplomasi dan strategi perang. Di masa muda, Hasanuddin juga telah beberapa kali mendapatkan kepercayaan sebagai delegasi kerajaan Goa untuk mengirimkan pesan ke berbagai kerajaan. Saat berusia 21 tahun, Hasanuddin pun telah mendapatkan jabatan urusan pertahanan Goa. Selain bimbingan dari sang ayah, Hasanuddin juga mendapatkan pendidikan tentang pemerintahan dari Karaeng Patingaloang yang merupakan Mangkubumi Kesultanan Goa. Fakta yang kedua adalah masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Saat Sultan Hasanuddin mulai memimpin kerajaan Goa, bumi Nusantara mulai dijajah oleh Belanda yang ingin menguasai rempah-rempah. Belanda datang ke Goa yang memiliki kekayaan rempah-rempah melimpah. Terlebih, Goa saat itu menjadi jalur utama perdagangan rempah-rempah dari berbagai kota dan negara di seluruh dunia. Pada masa awal kepemimpinan Sultan Hasanuddin di Goa, Belanda sebenarnya telah menguasai banyak kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara. Meski begitu, Sultan Hasanuddin tidak mau tunduk. Alih-alih tunduk kepada Belanda, Sultan Hasanuddin justru berusaha mengumpulkan kerajaan-kerajaan kecil lainnya untuk bergabung dan berjuang melawan penjajah. Peperangan antara kerajaan Goa bersama para sekutunya untuk melawan pemerintahan VOC Belanda dimulai pada tahun 1660. Dalam perang tersebut, Belanda dibantu kerajaan Bone yang sebelumnya telah mereka taklukkan. Pasukan Sultan Hasanuddin pun berhasil mengalahkan pasukan Belanda dan sekutunya. Mereka merebut dua kapal Belanda yaitu Lewin dan De Walvis. Perang antara Belanda dan kerajaan Goa tersebut menelan korban raja kerajaan Bone yaitu Arung Palaka yang membantu Belanda. Fakta yang ketiga adalah jatuhnya Goa dan akhir hidup Sultan Hasanuddin. Kekalahan tersebut membuat Belanda marah. Mereka kemudian mengirimkan pasukan yang lebih besar di bawah kepemimpinan Cornelis Spelman untuk menyerang kerajaan Goa dan membunuh Sultan Hasanuddin. Pertempuran sengit pun terjadi dan berlangsung selama berbulan-bulan hingga akhirnya kerajaan Goa menyerah kalah. Sultan Hasanuddin pun terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya dengan VOC Belanda pada tanggal 18 November 1667.
Lantaran merasa dirugikan dengan isi perjanjian Bongaya, Sultan Hasanuddin pun kembali memimpin pasukannya untuk menyerang Belanda pada tanggal 12 April 1668. Namun, pasukan Belanda terlalu kuat, sehingga akhirnya benteng Sombaopu yang merupakan pertahanan terakhir kerajaan Goa pun berhasil diduduki oleh Belanda. Kendati semakin terdesak, Sultan Hasanuddin tetap tidak mau tunduk pada Belanda dan terus melakukan perlawanan secara sporadis. Sang ayam jantan dari timur tersebut terus melawan Belanda hingga akhirnya mundur dari tahta. Sultan Hasanuddin wafat pada tanggal 12 Juni 1670 dan dimakamkan di Katangka, Kabupaten Goa. Dia kemudian mendapatkan gelar pahlawan nasional dari pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 087-TK-1973 tanggal 6 November 1973. Oke guys, itulah beberapa fakta penting dari Sultan Hasanuddin, salah satu tokoh pahlawan nasional yang begitu gigih dalam melawan penjajah. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekeliruan dalam penyampaian informasi ini. Silahkan teman-teman kirimkan kritik maupun saran di kolom komentar. Jangan lupa di like maupun di subscribe ya channel aku. Thank you for watching and see you on the next video.